Hatim bin Aqsam ini insya Allah dia tabi'in, ulama besar. Beliau suatu saat itu pergi haji dengan teman-temannya. Terus diajak temannya itu mampir di pertama dia mampir ke temannya. Terus temannya itu di tanah are tanahnya namanya gitu. Terus dia diajak kawannya, "Hei, kamu ada urusan nggak?" "Nggak ada, saya cuma mampir aja." "Ya udah, saya mau mengunjungi kawan saya, ulama, ahli fikih, ulama di negeri ini." "Loh, kenapa kamu sedang sakit?" "Oh, kalau mengunjungi orang sakit itu berarti berjalan di taman surga." Ya, berjalan di taman surga. Kalau melihat wajahnya orang alim, orang fakih, itu mendapatkan pahala. Saya ikut. Setelah ikut itu baru di pintu gerbangnya, saudara jamaah, ulama ini rumahnya bagus, pintu gerbangnya indah, dibuka rumahnya bagus sekali. Terus waktu masuk dia duduk di atas tilam, kasur itu kalau sekarang spring bed, dikipasi oleh bujang, budak. Sakit itu ada yang megang kipas, ada yang megang luhuran lamuk nih loh, luhuran pokoknya dijaga. Nah, semua kawan-kawannya yang menjenguk itu duduk. Si Aqsam ini nggak duduk. Terus dia si namanya Muqatil ya, namanya ini. "Kamu kenapa nggak duduk?" "Saya nggak mau duduk." Terus, "Kamu ada perlu kah?" "Ya, saya ingin tanya, tapi silahkan Anda duduk." Duduk ya. Setelah duduk, dia tanya gini, "Kamu mendapatkan ilmu, Tuan mendapatkan ilmu ini dari mana?" "Oh, saya mendapat ilmu dari rajul fiqh, para perawi yang fiqh yang kuat." Beliau dari mana?" "Oh, beliau dari sahabat." Berarti ini tabi'in. Beliau dari sahabat. Sahabat dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dari mana? Rasulullah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu. Terus saya tanya ya, kalau ajarannya Allah yang diberikan ke malaikat Jibril, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada sahabat, diberikan pada rajulun thiqat, diberikan kepada sampean, apakah ada ajaran orang itu untuk bermewah-mewah? Dia jawab, ya nggak ada. Lah, yang kamu tiru ini siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kamu tiru ini Rasulullah apa Fir'aun? Terus saudara jemaah, orang ini geblak. Orang ini geblak sampai berapa bulan? Ini ulama. Terus dibilangin, "Hei, apa sih Hatim? Kamu ulama baru rumahnya gitu aja kok kamu celah. Ada yang lebih bagus lagi rumahnya." Didatengin. Didatengin ulama yang lebih bagus rumahnya, didatengin. Diketok pintunya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya musafir. Saya orang bodoh, saya ingin belajar." "Belajar apa?" "Saya ingin belajar pembukanya sholat, syarat sahnya sholat, saya ingin belajar wudhu." "Oh ya." Para sahabat juga ditanya oleh tabi'in tentang wudhu. Terus dia mengambil bujangnya, "Hei sini, nih, ambilkan air." Ambil air itu wudhu,
3 kali. Si Hatim ini datang, diajarin wudhu 3 kali. Setelah itu saya diajarin, Tuan, saya ingin wudhu, nanti dibetulkan ya. Dia wudhu, saudara jamaah, cuci tangan 4 kali, kumur 4 kali. Baru kumur 4 kali di stop. Hei, kamu ini israf. Nabi hanya menyontohkan 3 kali lah, kamu kok wudhu 4 kali? Terus dia bilang gini, ya Tuan, ulama yang alim, saya baru mengambil air secawuk, kamu katakan israf. Coba rumahmu ini yang gapura, gate-nya aja kayak begini, marmernya ya kayak begini, pintunya. Lebih israf mana daripada cuman air secawuk? Apakah ini ulama dunia apa ulama akhirat? Langsung saudara jamaah, orang itu tak sadar bahwa saya ini sedang dinasihati orang ini. Langsung dia masuk pintu, assalamualaikum, pintu ditutup, nggak keluar selama 40 malam 40 hari. Dia menangis kepada Allah. Terus si Hatim meneruskan perjalanan. Ya, meneruskan perjalanan masuk ke Madinah. Di Madinah itu dia terkagum-kagum. Wah, kok kayak begini Madinah? Terus dia tanya ke orang, ini kota apa namanya? Oh, ini kota Madinah. Ini Madinatul Rasulillah? Iya, Madinatul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus setelah masuk kota Madinah itu dia tanya itu, ini Madinahnya Nabi? Iya, Madinahnya Nabi. Tolong saya ditunjukkan istananya Nabi. Semua orang itu pada ketawa, Nabi gak punya istana. Nabi itu rumahnya cuma satu tanah yang dan rumahnya kecil. Saya ingin sholat di rumah Nabi. Oh, di istana Nabi nggak ada. Rumah Nabi itu cuma satu lantai, nggak pakai tingkat, cuma tanah dan beratapkan korma. Kalau gitu saya pengen lihat istananya Abu Bakar. Abu Bakar apalagi hartanya habis. Lah Umar, Umar, semua sahabat nggak ada yang rumahnya itu. Oh gitu ya. Tapi ini Madinah. Iya, ini Madinah Nabi. Saya pikir ini Madinahnya Fir'aun. Ngerti nggak sih jamaah? Soalnya Fir'aun itu orang pertama yang membuat bangunan dari marmer, rumah dari marmer. Gitu. Sampai oleh askar di situ ditangkap dia karena mengolok-olok ini Madinahnya siapa? Fir'aun. Ditangkap dia, dibawa ke Amir, ke Sultan. Nah di sana kalau zaman dulu Sultan itu kalau bilang pancung ya dipancung betul. Dieret-eret dia ke Amirnya situ. Terus, kamu ya yang mengatakan Madinah ini Madinahnya Fir'aun. Ini Madinah Rasulullah. Oh maafkan saya, maafkan saya ya Amirul Mukminin. Jangan salah paham. Saya itu terkejut. Saya tanya, ini apakah Madinahnya Nabi? Iya. Terus saya tanya, mana istananya Nabi? Enggak ada. Nah, terus saya tanya, mana istananya para sahabat? Yang enggak ada. Lah kok di sini kok bangunannya gawat itu, dia apakah ini istananya Fir'aun, kota Fir'aun? Saya cuma begitu. Kan Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju yaumal akhir. Nah, maksud saya begini saja Maya. Kita sebagai jamaah ya, terutama mubalik para ulama, jangan terpengaruh dunia. Jangan yang difikirkan hanya kemewahan. Cari makan yang enak, tidur yang enak, baju yang bagus. Okay? Kita seumpama begitu silahkan, tapi haknya dunia harus ditepati.
Kalau mama bikin rumah bagus, masjidnya harus lebih bagus. Gimana bang, gimana lur? Kalau rumahnya bagus, masjidnya harus bagus. Kalau tempat istirahatnya nonton TV ada AC-nya, musolanya ya, mestinya ada AC-nya. Kalau ruangannya semua ada AC, mestinya untuk cabai rawit ya ada AC-nya. Jangan di tempat ruang TV AC-nya dus, musolanya panas. Terbalik kan saudara? Lahannya dinikmati, sholatnya nggak dikerasan-keras.